There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Pratiwi dengan NIM 221102. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari tugas UAS mata kuliah Masail Fiqhiyah. Berikut penjelasannya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bayi tabung. Untuk soal pertama, saya mengambil menganalisis mengenai inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan atau bayi tabung ini terjemahan dari istilah Inggris, yaitu artificial insemination. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-talqi al-sinari. Dalam bahasa Indonesia juga menyebutkan dengan permainan inseminasi buatan atau pembuahan buatan dan penghamilan buatan. Nah, banyak batasan yang dikemukakan oleh para ahli dengan redaksi yang berbeda-beda. Nah, dalam buku ini saya mengambil pendapat dari Jamalin Jannah memberikan pengertian bahwasanya bayi tabung tersebut merupakan inseminasi buatan adalah pekerjaan memasukkan mani ke dalam rahim atau kandungan dengan menggunakan alat khusus agar terjadi pembuahan. Kemudian menurut Dr. Haji Ali Akbar mendefinisikan memasukkan sperma ke dalam alat kelamin perempuan tanpa persetubuhan untuk membuahi telur atau ovum pada wanita. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan atau dapat diambil pengertian bahwasanya bayi tabung adalah suatu cara teknik untuk memperoleh kehamilan tanpa adanya persetubuhan atau persetubuhan di luar rahim. Dalam konteks medis, teknologi ini telah membawa banyak kebahagiaan dan harapan bagi pasangan yang sebelumnya tidak dapat memiliki anak. Nah, dari definisi ini, dari analisis yang saya ambil, bahwasanya bayi tabung ini adalah teknik pembuahan di luar rahim seorang perempuan. Kemudian untuk tetap mengenai bayi tabung, yaitu bagian yang kedua, bayi tabung. Untuk bagian B, pertanyaannya yaitu jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan, apakah diperbolehkan dan berikan alasannya. Menurut saya sendiri, melakukan bayi tabung dengan alasan untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis tidak dapat dibenarkan baik secara medis maupun etis. Bayi tabung seharusnya digunakan dengan upaya untuk mengatasi masalah infertilitas atau masalah medis lainnya yang menghalangi pasangan untuk mendapatkan anak secara alami dan dalam kondisi darurat. Maksudnya di sini adalah untuk melakukan bayi tabung itu dalam keadaan darurat dan tidak boleh dipergunakan hanya untuk terlihat untuk menjaga kondisi tubuh kita agar tetap menawan. Dalam Islam, menjaga kesehatan dan kondisi tubuh adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Namun, menggunakan metode seperti bayi tabung ini hanya untuk alasan medis itu tidak diperbolehkan. Setiap tindakan medis harus didasarkan pada kebutuhan yang sah dan tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai. Misalnya, menurut jurnal yang pernah saya baca, tidak diperbolehkan jika hanya mengikuti keinginan sementara apabila alasannya untuk menjaga kondisi tubuh dan ditentukan sesuai keinginan saat proses bayi tabung hanya berdasarkan keinginan pasangan tanpa hal darurat
diperbolehkan. Hal ini dikarenakan untuk mempunyai anak sebetulnya masih memungkinkan, namun tidak boleh keluar dari cara yang dibenarkan. Nah, kesimpulan dari jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan, apakah diperbolehkan? Jadi menurut saya itu tidak diperbolehkan. Nah, yang ketiga yaitu bagian hukum bayi tabung dalam Islam. Yang pertama, pasangan suami istri. Nah, dalam pasangan suami dikaitkan dengan pasangan melakukan bayi tabung dalam pasangan suami istri, maka itu diperbolehkan apabila dengan tujuan dan kondisinya itu dalam keadaan darurat. Misalnya seorang suami dan istri tidak bisa membuahi dalam keadaan inseminasi dengan cara alami, maka diperbolehkan dengan cara bayi tabung, tapi dengan syarat suami istri tersebut. Misalnya dengan memasukkan bercampurnya sperma suami dan istri tersebut, kemudian dimasukkan atau disuntik di luar rahim kepada rahim seorang istri. Kemudian jumhur ulama membolehkan inseminasi buatan yang berasal dari bibi suami istri. Nah, yaitu para ulama yang memperbolehkan yaitu Syekh Mahmud Syaltun, Yusuf Qardawi, Ahmad Ibasti, Zakaria Ahmad Al-Bari, dan secara organisasi seperti Majelis Ulama DKI Jakarta dan Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarat Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Saya mengambil referensi ini yaitu dari buku fikih kontemporer yaitu Dr. Safiuddin Siddiq. Di sini kemudian menurut pendapat Dr. Ali Akbar, hukumnya boleh dan tidak termasuk zina karena berasal dari sperma suami tadi dan masuk kepada ovumnya istri yang sah. Kemudian dan apabila dan itu termasuk bukan hasil zina, tetapi apabila seorang seorang suami itu sperma suami dan bercampur dengan ovumnya seorang istri, kemudian dititipkan kepada perempuan lain, maka itu juga diperbolehkan. Ditambahkan karena yang ditanamkan pada rahim orang lain itu adalah sperma atau ovum yang sudah bercampur antara suami istri yang sah setelah terlebih dahulu, sehingga sifatnya hanya menitipkan embrio saja untuk memperoleh kehidupan. Kemudian yang kedua, bukan pasangan suami istri. Jumhur ulama menghukuminya haram karena sama hukumnya dengan zina yang akan menyampurkan nasab dan sebagai akibat hukum yang anak tersebut tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Di sini maksudnya adalah melakukan bayi tabung bukan suami istri, tetapi misalnya istri orang lain, misalnya suami orang lain dengan perempuan lain, maka di situ dihukumi haram melakukan bayi tabung. Hal ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Next ya. Untuk pertanyaan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pernikahan beda agama. Berikan analisis terhadap pernikahan beda agama tersebut. Hal ini, praktik nikah beda agama ini masih menjadi persoalan di masyarakat. Permasalahannya bukan hanya persoalan cinta, tetapi persoalan hukum juga.
Nah, nikah beda agama ini yang sering terjadi itu terkadang hanya mengikuti rasa cinta sehingga aspek hukum terabaikan. Padahal pernikahan bukan hanya semata persoalan cinta, tapi juga terkait dengan hukum. Pada aspek terakhir ini terdapat aturan kesepadanan antara kesepadanan agama calon kedua mempelai, bahkan keserasian dalam kedua mempelai tersebut. Kemudian persoalan masalah kafah seperti di atas menjadi persoalan yang penting seperti digambarkan oleh Mahmud Syatib dalam bukunya Al-Fatawa bahwa perkawinan yang harmonis itu didasari oleh cinta yang murni, hati yang ikhlas, dan akhirnya membawa ketenangan dan kedamaian dalam keluarga. Cita-cita tersebut akan terrealisasi jika perkawinan antara laki-laki dan itu terdapat kesamaan dan kecocokan antara keduanya dari segi akidah, dari segi akhlak dan tujuan tersebut. Baiklah, untuk yang apakah dianggap sah pernikahan beda agama tersebut? Jika sah, berikan alasannya, dan jika tidak sah, sebutkan alasan yang dasarnya relevan. Dari pertanyaan tersebut, menurut saya nikah beda agama hukumnya tidak sah karena secara tegas dijelaskan bahwa hukum menikahi wanita musyrik adalah haram berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi wala tankihuul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabatkum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idznihi ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Di dalam ayat tersebut dijelaskan artinya janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan yang musyrik. Meskipun dia menarik hatimu, jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguhnya hamba sahaya laki-laki yang beriman telah lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Ayat di atas dijelaskan secara jelas menjelaskan kepada kita sebuah larangan bagi seseorang yang menikahi seorang laki-laki mukmin menikahi seorang wanita musyrik. Sebagaimana juga tidak boleh perempuan musyrik menikahi dengan laki-laki mukmin. Larangan tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan keyakinan, perbedaan akidah antara laki-laki mukmin tadi dengan seorang perempuan musyrik yang bermuara kepada sebenarnya mempertemukan visi hidup di antara keduanya. Orang yang beriman akan mengajak ke surga, sedangkan orang yang beriman akan mengajak ke surga dan orang-orang musyrik akan mengajak kita kepada neraka. Orang yang beriman itu menyebut orang yang beriman percaya kepada Allah, kepada Nabi, kepada hari akhir, sedangkan orang-orang musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah, mengingkari para nabi dan mengingkari hari akhir. Kemudian dari uraian di atas dapat saya simpulkan bahwasanya nikah beda agama itu tidak sah. Baiklah, saya akan menjelaskan yang ketiga dari bagian nikah beda agama menurut undang-undang. Bagaimana undang-undang menjelaskan Undang-Undang Republik Indonesia mengatur kasus nikah beda agama ini. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan campuran menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran ialah perkawinan antara
antara orang-orang yang berada di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan. Rumusan pasal ini tampaknya tidak jelas apakah yang dimaksud dengan tunduk pada hukum yang berlainan. Itu dilihat dari hukum karena berbeda golongan dan penduduknya. Akibat ketidakjelasan rumusan pasal di atas menimbulkan beberapa kerasiran di kalangan ahli hukum. Ada yang berpendapat bahwasanya perkawinan campuran hanya terjadi antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berkelainan karena berbeda golongan penduduknya. Dan ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan antara orang-orang yang berkelainan agamanya, dan ada juga yang berpendapat antara orang-orang yang berlainan asal daerahnya. Berbeda dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang-orang yang tinggal di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia. Baiklah, kemudian dijelaskan lagi pada Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1 Nomor 8 Undang-Undang Nomor 1 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Maksudnya dalam undang-undang tersebut apabila dilaksanakan dalam satu agama atau satu kepercayaan maka itu sah. Kemudian perkawinan yang dilarang antara dua orang yang punya hubungan yang oleh agamanya satu peraturan lain yang tidak berlaku. Misalnya yang tidak sah itu perkawinan seperti orang-orang musyrik tadi dengan laki-laki mukmin. Dengan ketentuan pasal tersebut berarti perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama, dan hal-hal yang dilarang oleh agama berarti itu dilarang pula oleh undang-undang perkawinan. Kemudian mengenai nikah beda agama menurut pandangan Islam. Seperti yang sudah saya ambil referensi dari buku ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik, nikah beda agama hukumnya tidak sah karena tegas sudah dijelaskan di dalam Quran surah ayat 221 tadi dijelaskan bahwasanya nikah beda agama itu tidak sah. Tetapi menurut preferensi yang saya baca di sini juga ada yang menjelaskan juga bahwasanya diperbolehkan apabila menikahi wanita ahli kitab. Tetapi apakah masih ada di zaman sekarang? Pertanyaan seperti itu. Jadi untuk yang saya jelaskan di sini, saya mengambil referensi dari sini. Nikah beda agama menurut pandangan Islam itu tidak sah. Tetapi ada juga yang mengatakan beberapa pandangan yang mengatakan itu sah dengan syarat wanita itu adalah ahli kitab. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu mengenai poligami. Untuk pertanyaannya yaitu yang pertama yaitu mengenai setujukah saya dengan poligami, dan jika setuju berikan alasannya, dan jika tidak berikan alasannya. Kemudian, dari pertanyaan tersebut, menurut saya sendiri, saya tidak setuju dengan adanya poligami tersebut. Karena keadilan itu merupakan suatu hal yang sangat sulit diwujudkan dan sangat sulit untuk dicapai. Bahkan di luar batas kemampuan seorang suami. Walaupun suami tersebut sungguh-sungguh sangat ingin berbuat demikian. Poligami ini juga ada dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya diizinkan, tetapi dengan syarat dan ketentuan tertentu untuk menjelaskan alasan dan batasan poligami. Dalam Islam kita bisa merujuk pada Al-Quran. Untuk merujuk yang diperbolehkannya poligami dijelaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. Tetapi yang saya ambil rujukan di sini karena saya tidak setuju dengan adanya poligami ini, yaitu Al-Quran surah
An-Nisa ayat 129, yang artinya kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan istilah perbaikan dan memelihara diri, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dijelaskan di sini saya sangat tidak setuju karena pada dasarnya seorang suami itu belum tentu bisa adil. Jadi karena setiap perempuan takutnya ada terjadi kecemburuan dari istri pertama. Baiklah, kesimpulan dari pertanyaan tersebut, apakah saya setuju atau tidak mengenai poligami dalam Islam diizinkan, tetapi dengan syarat bahwasanya laki-laki harus mampu berlaku adil di antara istri-istrinya tersebut. Al-Quran sangat jelas dalam menekankan keadilan ini. Dalam praktiknya banyak ulama dan cendekia Islam yang menekankan bahwasanya keadilan tersebut sangat sulit dicapai, sehingga secara implisit mengajarkan monogami. Dapat disimpulkan juga bahwasanya poligami itu memiliki lebih banyak dampak negatifnya, baik dari segi psikologis, sosial, ekonomi, kesehatan dibandingkan potensinya dan manfaatnya. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa praktik ini sebaiknya dihindari untuk memastikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Misalnya dari segi psikologis ataupun dari segi mental seorang perempuan itu bisa rusak karena adanya poligami. Dan dari segi sosial juga banyak yang tidak disukai orang. Dan dari segi ekonomi, semakin banyaknya istri, semakin banyak juga pengeluaran ekonomi. Maka dari itu, saya sangat tidak setuju dengan adanya poligami. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab mengenai poligami. Bagaimana pandangan hukum Islam, hukum negara, dan hukum Islam terkait kasus poligami tersebut? Hukum poligami di Indonesia atau negara Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan tersendiri mengenai perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1974 Undang-Undang tersebut secara jelas bahwasanya hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang diperuntukkan bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Dijelaskan di dalam undang-undang bahwasanya Indonesia adalah negara hukum dan peraturan di Indonesia itu Indonesia menganut asas monogami, yaitu boleh satu saja, diperuntukkan bagi laki-laki dan maupun bagi perempuan. Akan tetapi dalam undang-undang ini pula terdapat pengecualian. Seorang suami bisa beristri lebih dari satu orang apabila ada izin dari istrinya yang pertama atau istri yang bersangkutan. Berarti di Indonesia itu memperbolehkan adanya poligami, tetapi harus ada persetujuan dari istri pertama atau istri yang bersangkutan. Dalam hal ini istri terdahulu. Adanya pengecualian berlandaskan pada agama yang tidak melarangkan poligami. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang tidak memberikan kelonggaran terhadap poligami kecuali dalam keadaan yang mendesak, sehingga tidak ada jalan lain yang ditempuh.
sejalan dengan ajaran Islam yang memberikan syarat ketat terhadap pelaku poligami. Nah, berarti ketentuan negara juga mengikuti hukum Islam, karena di dalam Islam juga memperbolehkan poligami, tapi dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku seperti harus syarat dengan adil, bisa bersikap adil kepada seluruh istrinya. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1974 juga secara tegas tidak memperbolehkan poligami kecuali jika pihak yang memberikan izin persetujuan. Kemudian pandangan hukum Islam terhadap poligami. Poligami tidaklah serta-merta diperbolehkan dalam Islam. Islam memiliki batasan dan syarat kepada seorang yang hendak melakukan poligami. Di antaranya boleh melakukan poligami sampai dengan 4 istri saja apabila ia benar-benar memperdalam berlaku adil terhadap istri yang menyangkut persoalan nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Islam menekankan dengan tegas, apabila dikhawatirkan tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah dengan 1 istri saja. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3. Nah, maksudnya ialah dalam pandangan Islam itu memang memperbolehkan adanya poligami, tetapi Islam memiliki batasan dan syarat-syarat kepada seorang yang hendak melakukan poligami. Di antaranya boleh melakukan poligami sampai 4 orang istri saja, dan itu harus berlaku dengan adil dan bisa menempatkan berlaku adil terhadap istrinya, menyangkut persoalan nafkah, persoalan nafkah batin, nafkah lahir dan nafkah batin, nafkah lahir, tempat tinggal, dan seluruhnya. Dalam Al-Quran dijelaskan yang artinya apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim yang kamu kawini, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2 atau 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinlah 1 orang saja atau budak-budakmu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berlaku aniaya atau tidak menyakiti perasaan istri yang pertama. Nah, karena dengan adanya poligami ini sangat berpacu pada sakit hatinya seorang perempuan, sangat membuat banyak negatifnya. Kemudian maksud adil terhadap istri ini adalah sekadar yang dapat dilakukan oleh seorang yang dapat berlaku adil, misalnya dalam hal membagi waktu tadi seperti nafkah batin dan lahir dan tempat tinggal. Nah, seperti itu. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to